Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Veronica dari kelas Manajemen 22A dengan NPM 22411040. Di sini saya akan menjelaskan tentang sampel. Pengertian sampel menurut KBBI adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lebih besar. Sampel tak terpisah dari populasi. Populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Kemudian akan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Lalu teknik penarikan sampel yang pertama, teknik probability sampling adalah teknik yang dilakukan di mana setiap unsur atau elemen sampling diberi kesempatan yang sama untuk diikuti atau dipilih. Sampel yang didapatkan diharapkan merupakan sampel yang bersifat representatif. Sampel yang didapatkan diharapkan merupakan sampel yang bersifat representatif ini. Teknik probability sampling dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, simple random sampling, yaitu pengembalian sampel anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. Yang kedua, systematic sampling, yaitu penarikan sampel dengan cara pengambilan setiap kasus secara berurutan dari daftar populasi. Yang ketiga, proportionate stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel yang dapat dilakukan dengan cara undian maupun sistematis. Yang keempat, cluster sampling, yaitu teknik pengambilan sampel ketika objek yang diteliti atau sumber datanya sangat luas dengan cara menentukan kelompok cluster secara bertahap. Lalu yang kedua, teknik non-probability sampling. Teknik probability sampling ini adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang ditentukan sendiri oleh peneliti. Contohnya, peneliti akan mengambil sampel dengan meminta responden secara sukarela untuk mengisi survei layanan administrasi X berdasarkan nomor kontak responden penduduk di kota A. Teknik ini juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sampling sistematis, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang diberi nomor urut. Lalu yang kedua, sampling kuota, yakni untuk menentukan sampel dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga mencapai kuota yang diinginkan. Lalu yang ketiga, sampling aksidental, yaitu penentuan sampel secara kebetulan yang sekiranya cocok untuk menjadi sumber data. Lalu purposive sampling, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Lalu sampling jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel di mana semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Lalu yang terakhir, sampling snowball, teknik pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya sehingga sampel yang awalnya berjumlah sedikit kemudian menjadi membesar. Lalu tujuan pengambilan sampel yaitu perolehan data lebih cepat karena hanya berdasarkan sampel yang diteliti menghemat tenaga, waktu, dan biaya dan menghasilkan sampel yang representatif, mirip dengan populasi asalnya. Menentukan presisi atau ketepatan yang ditentukan oleh perbedaan hasil yang diperoleh, cara penggunaannya sederhana namun memberikan informasi yang banyak. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.